Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marraz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihadi waz zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin allazi qarrara qawaidal Islam hatta istaqar, wa ala alihi wa ashabihi sadati al-ghurar allazina jahadu fillahi haqqa jihadihi fama hiya azamu ahadihim wala fatar. Amma ba'du, faya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Al-qail fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Hadirin saudaraku sekalian jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih mendapatkan rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diberikan kemudahan untuk mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar keimanan dan sebaik-baik ketakwaan, minimal dengan jalan imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, yaitu minimal menjalankan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi apapun yang dilarangnya. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya, sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, telah banyak dijelaskan dan telah banyak kita dengarkan bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati, baik berupa syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepada syariat, atau syubhat yang mengotori iman. Karena dalam Al-Quran terdapat nasihat, motivasi, peringatan, janji, dan ancaman yang akan memicu seseorang pada sikap harap atau rojak dan takut atau khauf. Ketika hati seseorang sehat, tidak banyak berisi syahwat dan syubhat, anggota badan pun akan mengikuti sehat. Karena anggota badan akan jadi baik jika hatinya baik, ia juga menjadi rusak jika hatinya rusak. Oleh sebab itu, selain menjadi obat penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa, Al-Quran juga menjadi obat penyembuh penyakit fisik. As-Sinkiti dalam kitabnya tafsir Adwa'ul Bayan mengatakan Al-Quran adalah obat penyembuh yang mencakup obat bagi penyakit hati dan jiwa, seperti keraguan, kemunafikan, dan perkara lainnya. Saudaraku sekalian, selain itu Al-Quran bisa juga menjadi obat bagi jasmani jika dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan
Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dan seluruh penyakit hati dan jasmani. Demikian pula penyakit dunia dan penyakit akhirat. Tidak setiap orang diberi keahlian atau taufik untuk menjadikannya sebagai obat. Jika seorang yang sakit konsisten berobat dengannya dan meletakkan pada yang sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaan yang sempurna, keyakinan yang kukuh, dan menyempurnakan syarat-syaratnya, niscaya penyakit apapun tidak akan mampu menghadapi Al-Quran. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kepada sahabat yang sakit, Rasulullah SAW kerap kali berpesan, bagi kalian ada obat penyembuh, yakni madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitupun juga jika kita mengimani bahwa Al-Quran sebagai as-syifa, yaitu sarana penyembuhan, maka perbanyaklah membaca Al-Quran karena ia adalah obat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lalu bagaimanakah cara Rasulullah SAW berobat dengan menggunakan Al-Quran? Pertama, berobat dengan surat Al-Fatihah. Hal ini seperti yang dilakukan sahabat yang membacakan surat Al-Fatihah kepada seseorang pemimpin kampung yang tersengat kalajengking. Lalu Rasulullah membenarkan tindakan sahabat itu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat dahulu berada dalam perjalanan yang jauh, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan menjamu para sahabat. Penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah atau melakukan pengobatan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, karena pembesar kampung kami tersengat binatang atau terserang demam. Saudaraku sekalian, di antara para sahabat lantas berkata, ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya pembesar itu pun sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, tapi ia enggan menerimanya. Riwayat lain menyebutkan ia mau menerimanya, sampai kisah tadi diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kisahnya tadi pada beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bagikan untukku, sisihkan untukku, kata Rasulullah SAW. Al-Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, bagaimana cara berobat dengan Al-Quran? Berobat dengan surat Al-Ikhlas. Ketika sahabat Utsman sakit, Rasulullah SAW mendoakannya dan memohon perlindungan untuknya dengan nama-nama Allah yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Hal ini sebagaimana diriwayatkan sahabat Utsman bahwa ia pernah mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang sakit yang sedang ia rasakan di tubuhnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, letakkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit. Selanjutnya Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim, U'idzu billahil ahadis samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, min syarri ma tajidu. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mendoakanmu dengan nama Allah yang esa, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tiada beranak dan tiada pula diberanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia dari segala keburukan yang engkau temui. Yang ketiga, Rasulullah SAW berobat dengan surat Al-Mu'awwizatain atau Al-Falaq An-Nas. Jika seseorang hamba memohon perlindungan, kesembuhan dengan surat Al-Mu'awwizatain atau Al-Falaq An-Nas atas keluhan yang sedang dideritanya, maka dengan izinnya dia akan sembuh. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istaka yaqra'u fi nafsihi bil mu'awwizat wa yanfus falamma istaddat waja'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu alaihi biyadihi raja'a barakatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
jika menderita suatu penyakit, biasanya beliau meruqyah dirinya dengan membaca kedua surah tersebut, yaitu Al-Falaq, An-Nas, kemudian meniupkannya. Ketika beliau sakit keras, akulah, kata Aisyah, yang membacakan kedua surat tersebut untuk beliau. Selanjutnya akulah yang mengusapkan dengan tangan beliau demi mengharap barokah dari tangan beliau yang mulia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, makna meniupkannya dalam hadis di atas adalah meniupkannya pada kedua telapak tangan, lalu mengusapkannya pada bagian yang sakit. Hal ini bila dirasa sakit tersebut jelas tempatnya, akan tetapi jika rasa sakit tersebut menyebar, maka cukuplah mengusapkannya pada bagian tertentu saja atau sesuai yang diinginkan. Demikianlah saudaraku sekalian sekelumit kaifiyah tata cara berobat dengan Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Minimal hal tersebut bisa menjadikan tambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita minimal bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganjurkan jika kita sakit adalah berobat dengan Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis shalah wassalam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal bala'a wal ghala wal waba'a wal fakhsha'a wal munkar wal baghiya wasyuyukh al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an qaryatina hadza marga mulya wa an baladina hadza Indonesia wa an jami'il buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ada 4 hal yang menjadi penghambat rezeki. Yang pertama adalah tidur pagi.
karena waktu pagi adalah waktu penuh berkah. Dari sahabat Syahr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim peleton pasukan, beliau selalu mengirimnya pada pagi hari. Sahabat Syahr sendiri yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang pedagang. Dia bisa membawa barang dagangannya ketika pagi hari. Karena hal itu dia menjadi kaya dan banyak harta. Sedangkan di antara kita memanfaatkan waktu subuh dan pagi hanya untuk pertama bermalas-malasan, enggan bangun subuh. Kalau tidak bangun subuh, bangun paginya jam 6 saat matahari telah terbit. Setelah subuh tidak rutinkan zikir pagi atau baca Al-Quran, malah kembali lagi ke tempat tidur. Kalau menunggu pun ba'da sholat subuh di masjid sampai matahari meninggi, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit, lalu mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat, akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna dan sempurna. Dan ini bahayanya, jika meninggalkan sholat subuh maka akan lepas dari jaminan Allah. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah falayat lubannakumullah min zimmatihi bisyai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan yang sering tidak sholat subuh termasuk orang munafik. Laisa sholatan athqala min alal munafiqina min sholatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fihima la'atuhuma walau habwan. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Yang kedua yang menjadi penghambat rezeki adalah sedikit sholat, berarti kurang ketakwaan. Padahal takwa itulah pembuka pintu rezeki. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Yang ketiga menjadi jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Yang ketiga yang menjadi penghambat rezeki adalah bermalas-malasan, juga jadi sebab rezeki sulit datang. Karena seorang muslim dituntut kerja dan tawakal pada Allah. Contohilah burung seperti yang disebutkan dalam hadis berikut, lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqtum kama turzaqut tayru taghdu khimason wa taruhu bitonan. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Imam Ahmad
Pernah ditanya mengenai seseorang yang cuma mau duduk-duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid, dan ia berkata, aku tidak mau bekerja sedikit pun dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang. Imam Ahmad pun berkata, orang ini benar-benar bodoh. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana hadis burung di atas, bahwa burung saja bekerja dengan berangkat pada pagi hari. Para sahabat Nabi yang mulia pun berdagang dan bekerja dengan hasil kurma mereka. Merekalah sebaik-baik teladan. Saudaraku sekalian, jadi tidaklah boleh beralasan karena sibuk ibadah dan berdakwah sampai malas bekerja. Ibnu Alan mengatakan bahwa As-Suyuti berkata, Al-Baihaqi mengatakan dalam Syu'bul Iman, hadis ini bukanlah dalil untuk duduk-duduk santai, enggan melakukan usaha untuk memperoleh rezeki. Bahkan hadis ini merupakan dalil yang memerintahkan untuk mencari rezeki, karena burung tersebut pergi pada pagi hari untuk mencari rezeki. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yang zilani, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidaklah para hamba berpagi hari di dalamnya melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, yang menjadi penghambat rezeki yang keempat adalah tidak amanah. Kalau yang lain sulit dipercaya, bagaimana ia mudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tanggung jawab, sehingga mendapatkan rezeki yang mudah. Ketahuilah bahwa orang yang berkhianat terhadap amanah pun menyandang salah satu sifat munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza hadatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tiga tanda munafik adalah jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan ketika diberi amanah maka ia ingkar. Termasuk di sini pula adalah tidak amanah dalam melunasi hutang. Ingatlah bahwa hutang akan menyusahkan seseorang di akhirat kelak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi dinarun au dirhamun qudiya min hasanatihi laisa sama dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana tidak ada lagi dinar dan dirham. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang khotib sampaikan di siang ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim.